Pada tahun 1979, Hong Kong gemerlap dengan lampu neon dan gedung tinggi. Di seberangnya cuma ada sawah, rawa, dan desa nelayan sepi bernama Shenzhen. Kalau waktu itu orang bilang tempat kumuh ini bakal jadi saingan Silicon Valley dalam 40 tahun, kalian pasti anggap dia gila. Tapi sebuah ledakan di tahun 1979 mengubah segalanya. Inilah kisah eksperimen ekonomi paling nekat dalam sejarah manusia. Shenzhen, tempat lahirnya para raksasa. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Sebelum tahun 1979, Shenzhen itu bukan apa-apa. Cuma daerah terpencil yang isinya didominasi sama sawah, kebun leci, dan rawa-rawa berlumpur. Penduduknya pun sepi banget, cuma sekitar 30.000 jiwa yang sebagian besar adalah nelayan dan petani tradisional. Shenzhen waktu itu benar-benar jadi potret wilayah yang tertinggal dan terlupakan. Secara geopolitik, kondisi Tiongkok waktu itu lagi buntu-buntunya. Pasca era Mao Zedong, negara ini terpuruk secara ekonomi karena kebijakan yang kaku, bikin rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Nah, di tengah krisis inilah muncul sosok Deng Xiaoping yang nantinya dijuluki sebagai arsitek umum reformasi Tiongkok. Dia sadar kalau Tiongkok gak segera berbenah dan membuka diri, mereka bakal makin tenggelam. Akhirnya, pada Desember 1978, kebijakan Reform and Opening Up atau kebijakan pintu terbuka resmi dimulai sebagai eksperimen besar untuk menyelamatkan negara. Tapi, kenapa harus Shenzhen yang dipilih jadi kelinci percobaan? Jawabannya adalah lokasi. Shenzhen punya keuntungan geografis yang nggak dimiliki daerah lain. Dia tetanggaan langsung sama Hong Kong yang waktu itu udah jadi pusat finansial dan ekonomi kelas dunia di bawah Inggris. Deng Xiaoping mikir simpel dengan menjadikan Shenzhen sebagai jendela. Tiongkok bisa dengan mudah menarik modal asing, teknologi canggih, dan dana segar dari investor luar negeri maupun para ekspatriat yang ada di Hong Kong. Shenzhen dipilih jadi semacam laboratorium rahasia untuk ngetes apakah sistem pasar ala kapitalis bisa jalan di tanah sosialis demi mencapai kemakmuran bersama. Nah, setelah Deng Xiaoping kasih lampu hijau, eksperimen gila ini nggak langsung dimulai di seluruh Shenzhen, tapi dimulai dari satu titik kecil bernama kawasan industri Shekou. Shekou ini ibaratnya laboratorium ini buat nguji ide-ide yang sebelumnya dianggap mustahil di Tiongkok. Tokoh kunci di balik semua ini adalah Yuan Keng, yaitu sosok legendaris yang sekarang dijuluki sebagai Bapak Shekou. Di usianya yang udah 61 tahun, Yuan Keng adalah penjelajah yang gak kenal takut dan punya visi kalau modal asing harus masuk supaya ekonomi bisa lari dengan kencang. Momen paling bersejarah terjadi pada tanggal 2 Juli 1979. Hari itu, dinamit diledakkan untuk meratakan bukit-bukit di Shekou guna membuka lahan pembangunan. Kejadian ini kemudian dikenang sebagai ledakan pertama reformasi dan keterbukaan. Ledakan ini bukan cuma soal meratakan tanah, tapi simbol kalau Tiongkok benar-benar serius mau mendobrak sistem lama yang kaku. Di atas lahan seluas 12 km persegi ini, Yuan Keng mulai membangun semuanya dari nol untuk menarik investor luar negeri, terutama dengan menggabungkan tanah dan tenaga kerja murah dari dataran Tiongkok dengan modal serta teknologi dari Hong Kong. Tapi yang bikin Shekou benar-benar revolusioner adalah keberanian Yuan Keng melakukan eksperimen sosial yang sangat radikal waktu itu. Dia menerapkan kebijakan upah dan fasilitas rumah berdasarkan kinerja serta prestasi, bukan lagi berdasarkan pangkat atau jabatan resmi. Di sistem komunis waktu itu, ide ini sangat tabu karena biasanya semua orang dapat porsi yang sama tanpa peduli seberapa keras mereka bekerja. Yuan Keng mendobrak belenggu itu dan melakukan sekitar 24 reformasi institusional lainnya demi efisiensi. Dari semangat kerja keras ini lahir slogan ikonik yang akhirnya menyebar ke seluruh negeri. Time is money, efficiency is life. Slogan ini bukan cuma kata-kata manis, tapi terbukti di lapangan. Sebagai perbandingan, kalau di daerah lain di Tiongkok urusan izin bikin perusahaan bisa makan waktu 3 bulan, di Shekou cuma butuh 10 hari aja. Kecepatan dan efisiensi inilah yang membuat Shekou menjadi magnet luar biasa bagi para perintis bisnis dan menjadi fondasi bagi lahirnya raksasa-raksasa ekonomi di masa depan. Masuk ke tahun 1980, eksperimen yang tadinya cuma di titik kecil Shekou akhirnya resmi naik level. Tepat pada 26 Agustus 1980, pemerintah menetapkan wilayah seluas 327 km persegi ini sebagai zona ekonomi khusus pertama di Tiongkok.
Status zona ekonomi khusus ini kayak ngasih kartu sakti atau otonomi khusus buat para pemimpin di Shenzhen. Mereka punya kebebasan buat bikin aturan sendiri soal perdagangan luar negeri, sistem upah, hingga tata kota tanpa harus dikit-dikit lapor ke pusat di Beijing. Shenzhen pun resmi jadi jendela buat Tiongkok mengintip teknologi dan tren ekonomi dunia. Nah, disinilah lahir istilah legendaris yaitu Shenzhen Speed. Ini bukan cuma istilah keren-kerenan tapi beneran fakta di lapangan. Di tahun 80-an, saking ambisiusnya pembangunan di sana, perusahaan konstruksi sanggup ngebangun gedung pencakar langit dengan kecepatan rata-rata 2,5 lantai per hari. Shenzhen benar-benar berubah dari desa yang sepi menjadi kota metropolis kelas dunia dalam waktu sekejap atau istilahnya in the blink of an eye. Tapi Shenzhen nggak cuma jago bangun fisik, mereka juga berani bikin inovasi aturan yang belum pernah ada sebelumnya di Tiongkok. Contohnya, pada Desember 1987 mereka mengadakan lelang hak guna tanah pertama yang hasilnya dipakai buat ngebangun infrastruktur kayak jalanan atau jaringan air. Nggak berhenti di situ, pada tahun 1990 mereka juga meresmikan bursa saham Shenzhen yang jadi bukti kalau sistem pasar modal pun bisa berjalan di sana. Hasil dari semua kegilaan ini bisa kita lihat dari angkanya. Antara tahun 1981 sampai 1993, GDP Shenzhen tumbuh rata-rata 40% per tahun. Ini adalah rekor pertumbuhan ekonomi tercepat di Tiongkok dalam 4 dekade terakhir. Dari yang tadinya cuma sawah dan rawa, Shenzhen tiba-tiba berubah jadi magnet buat jutaan anak muda ambisius dari seluruh penjuru negeri yang mau mengubah nasib. Tapi perjalanan Shenzhen gak selamanya mulus. Masuk ke akhir tahun 80-an, kota ini benar-benar diuji sama krisis hebat. Tiongkok lagi diguncang tragedi besar di Tiananmen Square tahun 1989. Dampaknya gila banget sampai dunia internasional kasih sanksi ekonomi, bantuan dari Bank Dunia terhenti, dan investor asing mulai ketakutan terus kabur dari Tiongkok. Di internal pemerintahan sendiri, kelompok konservatif mulai nyerang balik. Mereka bilang kalau reformasi ekonomi ini gagal dan cuma bikin negara kacau karena terlalu condong ke arah kapitalis. Waktu itu, masa depan Shenzhen dan reformasi Tiongkok benar-benar kayak di ujung tanduk yang nyaris berhenti total. Nah, di saat-saat kritis inilah sang arsitek utama Deng Xiaoping mutusin buat turun gunung. Meskipun waktu itu dia udah resmi pensiun dari jabatan resminya, tapi pengaruhnya masih sangat besar. Pada Januari 1992, Deng melakukan perjalanan legendaris yang dikenal sebagai Shorten Tour atau Nansen. Dia keliling ke wilayah selatan termasuk Shenzhen buat kirim pesan keras ke semua orang. Reformasi nggak boleh berhenti. Dia bilang siapapun yang nggak mempromosikan reformasi harus turun dari jabatannya. Deng juga nyindir pejabat yang terlalu penakut dan ragu-ragu buat maju dengan sebutan wanita dengan kaki terikat. Dia menegaskan filosofi pragmatisnya lagi, yaitu nggak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus. Intinya bagi Deng pembangunan adalah harga mati. Development is overriding importance buat nyelamatin Tiongkok. Efek dari gertakan Deng ini manjur banget dan berhasil meyakinkan dunia kalau Tiongkok gak akan lagi balik ke sistem lama yang kaku. Kepercayaan investor asing pun pulih seketika. Data menunjukkan kalau investasi asing atau FDI di Shenzhen langsung melonjak dari 250 juta dolar jadi hampir 500 juta dolar cuma dalam setahun setelah kunjungan itu. Ekonomi Shenzhen yang tadinya lesu karena krisis geopolitik langsung melesat lagi, bahkan tumbuh rata-rata 13% di tahun-tahun berikutnya. Kota ini berubah jadi magnet raksasa buat industri manufaktur. Tapi jangan bayangin mereka langsung bikin teknologi canggih yang orisinal ya. Justru sebaliknya, Shenzhen memulai perjalanannya sebagai dapur dunia dengan cara yang cukup berani, yaitu meniru apapun yang laku di pasar. Inilah masa di mana istilah Sansai atau produk tiruan lahir dan justru menjadi fondasi bagi lahirnya para inovator kelas dunia. Awalnya mereka cuma fokus pada manufaktur padat karya yang rendah teknologi kayak merakit telepon kabel atau kalkulator murah dengan kualitas yang kadang ala kadarnya. Tapi ada cerita unik di balik mentalitas ini. Di akhir tahun 90-an, hiburan utama orang-orang adalah DVD, tapi masalahnya pemutar DVD merek barat yang mahal sering banget gak mau muter kepingan DVD bajakan. Nah, para pengusaha di Shenzhen melihat peluang ini dengan bikin pemutar DVD yang bisa melahap kepingan apapun, dan hasilnya pun laku keras serta dapat untung jutaan dolar tanpa peduli soal hak kekayaan intelektual.
Dari hobi meniru atau reverse engineering ini, teknisi lokal di sana lama-lama jadi makin canggih. Mereka nggak cuma sekedar copy-paste, tapi mulai melakukan creative engineering, yaitu menambahkan fitur-fitur unik yang bahkan nggak kepikiran sama merek-merek besar di Amerika atau Eropa. Mereka adalah yang pertama bikin ponsel dengan 2 slot kartu SIM, HP yang punya lampu UV buat ngecek duit palsu, sampai ponsel dengan kompas yang otomatis menunjuk ke arah kiblat untuk pengguna di Timur Tengah. Produk-produk ini jauh lebih murah, tapi fiturnya justru lebih lengkap dibanding aslinya. Semua kegilaan inovasi ini punya satu dapur utama, yaitu Huaqiangbei. Kalau kalian ke Shenzhen, tempat ini adalah pemandangan kawasan dengan lebih dari 20 mall elektronik yang luasnya mencapai 21 juta meter persegi. Huaqiangbei bukan cuma sekedar pasar, tapi jantung dari ekosistem hardware dunia. Di sini kalau kalian punya ide bikin gadget baru di pagi hari, kalian tinggal jalan kaki buat cari semua komponennya, dan sore harinya prototipe barang kalian udah bisa jadi. Kecepatan luar biasa inilah yang bikin Shenzhen akhirnya bertransformasi dari tukang tiru menjadi inovator sejati yang sekarang justru dijuluki sebagai Silicon Valley-nya hardware. Setelah ekosistem hardware dan mentalitas kecepatan terbentuk, Shenzhen bukan lagi sekedar tempat perakitan barang murah, tapi menjadi tempat lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Pertama, ada Huawei. Didirikan tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, Huawei awalnya cuma perusahaan kecil yang mengimpor saklar telepon dari Hong Kong untuk dijual di daratan Tiongkok. Namun, Ren Zhengfei nggak mau cuma jadi maklar. Dia mulai melakukan reverse engineering alias membedah teknologi tersebut untuk bikin versi mereka sendiri. Lalu, di tahun 1988, datanglah Foxconn. Sang pendiri Terry Gou membangun pabrik pertamanya di daratan Tiongkok, tepat di Shenzhen. Awalnya, Foxconn cuma bikin komponen plastik buat TV. Tapi lama-lama, mereka bertransformasi jadi basis produksi raksasa untuk produk-produk Apple seperti iPhone. Foxconn bahkan membangun pabrik yang ukurannya kayak kota sendiri, lengkap dengan asrama, rumah sakit, sampai peternakan ayam buat makan karyawannya. Kehadiran mereka bikin Shenzhen punya rantai pasok elektronik terlengkap di dunia. Terus di tahun 1998 muncul Tencent yang didirikan oleh Ponima di Shenzhen. Produk pertama mereka adalah OICQ, sebuah layanan pesan instan yang sebenarnya terinspirasi alias meniru teknologi ICQ milik perusahaan Israel. Meskipun sempat kena tuntutan hukum soal nama, mereka ganti nama jadi QQ dan meledak di pasar karena gampang dipakai dan gratis. Dari QQ lahirlah WeChat pada 2011 yang sekarang bukan cuma aplikasi chatting, tapi ekosistem raksasa buat belanja, bayar tagihan, sampai pesan taksi. Terakhir, kita nggak boleh lupa sama DJI yang lahir tahun 2006. Meskipun DJI bermula di Hong Kong, mereka segera pindah ke Shenzhen buat memanfaatkan rantai pasukan komponen elektronik terbesar di dunia. Dengan akses gampang ke hardware dan proses rapid prototyping alias pembuatan prototipe cepat, DJI berhasil jadi raja drone global. Shenzhen benar-benar jadi bukti kalau di sini kalian bisa ubah coretan ide diserbet makan jadi 100.000 unit barang canggih yang siap dikirim ke seluruh dunia. Keunggulannya ada pada kecepatan prototyping yang nggak tertandingi dimanapun di dunia. Kalau di Amerika dan di Eropa, proses mengubah ide jadi produk fisik bisa makan waktu berbulan-bulan, di Shenzhen kalian cuma butuh hitungan minggu aja. Rahasia di balik kegilaan ini adalah kemandirian sektor swastanya. Data menunjukkan bahwa 90% perusahaan di Shenzhen adalah milik swasta yang menjadikan kota ini sebagai ibu kota industri private di Tiongkok. Shenzhen nggak bergantung pada perusahaan plat merah atau raksasa asing aja, tapi justru hidup dari jutaan pengusaha lokal yang ambisius dan berani mengambil resiko. Semangat berdikari atau self-reliance ini udah mendarah daging sejak awal reformasi. Dan inovasinya sekarang nggak cuma soal gadget kecil lagi. Shenzhen udah melompat jauh memimpin sektor masa depan. Di dunia otomotif, ada BYD yang sekarang jadi pemain besar di industri mobil listrik dunia. Di bidang sains, ada BGI atau Beijing Genomics Institute yang menguasai setengah dari mesin pengurutan genom di seluruh dunia. Kota ini juga udah bertransformasi menjadi smart city tercanggih. Mulai dari seluruh armada bus kota yang udah bertenaga listrik sejak tahun 2017, sampai sistem transportasi pintar yang bisa mendeteksi pelanggar lalu lintas dengan akurasi 95%. Shenzhen benar-benar udah membuktikan kalau sebuah desa nelayan yang dulunya cuma rawa, bisa jadi pusat otak teknologi yang menentukan kemana arah dunia bergerak.
Dari desa nelayan yang GDP-nya cuma 196 juta yuan tahun 1979, sekarang jadi raksasa dengan GDP lebih dari 2,2 triliun yuan, lebih besar dari Portugal atau Irlandia. Shenzhen adalah bukti kalau keberanian untuk bereksperimen bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Pertanyaannya, apakah kota ini akan tetap jadi raksasa atau justru terhimpit oleh tantangan geopolitik baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.